Ya, jadi kita masuk ke analisa data. Nanti kita akan masuk ke proses transformasi data, terus hari ini mengenal sistem ya, bukan sistem, informasi dalam bentuk visualisasi. Jadi pada dasarnya dalam sistem informasi, kalau nanti kalian membuat sistem dalam bentuk sistem web atau sistem informasi biasa yang pakai standalone install di laptop gitu, atau berbasis web ya. Kebanyakan sih sekarang berbasis web. Intinya adalah kalau kita sering mencari data, menginput data, menyimpan data, mengupdate data, mendelete data kayak di Facebook, Moodle dan sebagainya yang sering kita pakai itu semuanya pasti berhubungan dengan database ya. Sering kita lakukan. Nah, kita sebagai calon-calon apa ya? Calon-calon orang ya yang nanti kelak berguna bagi kehidupan kita dan orang lain tentunya tidak hanya sekedar menggunakan saja, selama ini kan menggunakan. Bagaimana kita membuatnya sistem itu kan ya. Khususnya nanti kalian-kalian yang mau masuk teknik informatika ya, mungkin akan ketemu lagi ini ya. Bahwa dalam membuat sistem seperti itu pasti kita akan berhubungan dengan database, dan database itu perlu dianalisa. Itu saya selalu berbicara di sini ya berkali-kali ya. Karena itu harus dirancang. Aliran datanya seperti apa? Kira-kira nanti laporan laporan yang mau dicetak seperti apa? Buat manajer misalnya, buat kepala sekolah seperti apa laporannya? Mungkin kalau di sekolahan ya. Buat guru kira-kira laporannya seperti apa? Itu harus dirancang ya, nah, ya, aliran datanya dan bentuknya seperti apa ya? Apakah kalau bond itu kan bentuknya kecil atau besar, itu harus dirancang. Yang ingin ditampilkan di quote di bond atau kwitansi itu tampilannya seperti apa? Misalnya di Alfamart sama Indomart kan beda ya tampilannya, tapi kurang lebih hampir mirip-mirip ya. Gitu ya. Itu sebenarnya bond atau kwitansi itu yang kamu sering beli di Indomart atau Alfamart itu sebenarnya bentuk dari report atau keluaran dari sebuah data base yang sudah dianalisis ya. Itu adalah informasi nah ya. Informasi itu merupakan data yang sudah diolah. Data itu misalnya kalian sudah menginput data di sini presensi ya. Itu artinya data. Data ya, data itu yang belum diolah sama sekali, yang masih mentah itu data. Sedangkan informasi itu yang sudah diberi rumus-rumus ya. Seperti kayak gini. Ini informasi ya. Sudah dikasih average, grade, if dan sebagainya, atau mungkin nanti informasi itu dalam bentuk seperti ini ya. Misalnya laporan stok gudang bulan Agustus yang sudah habis berapa, itu bisa ditampilkan. Atau siswa-siswa yang nilainya kurang dari KKM di semester 1 misalnya, itu sudah informasi, sudah diolah. Tapi kalau kalian mengerjakan Moodle terus nanti gurunya kan dan download dalam bentuk file nilai ya, nama, kelas, email dan nilai, itu masih data. Nah, ketika nanti guru atau pimpinan mengolah dari kurikulum mengolah menjadi kira-kira pengen tahu siswa yang bermasalah itu siapa aja, itu sudah informasi. Informasi itu bentuknya sama kayak tabel, tapi sekedar diolah dari rumus, diberi if seperti ini, atau mungkin dalam bentuk grafik ya. Grafik seperti ini ya. Ini sudah informasi. Ini penerapannya seperti ini. Ini kalau menggunakan Excel sih ya. Dalam pembuatan program yang lebih besar lagi, dalam misalnya kayak punya sistem web gitu ya, penerapannya seperti ini. Ini pengenalan lagi biar kalian lebih tahu ya. Ini yang saya pernah kerjakan itu, data itu ya sumbernya dari mana aja, mau dari Google Form atau mungkin dari input data yang sudah disiapkan menggunakan HTML atau form ya khusus untuk web itu tetap bisa kita tampilkan dalam bentuk informasi. Misalnya informasi menampilkan jenis kelamin
di tempat kita itu jenis laki-lakinya dan perempuannya berapa sih jumlahnya gitu ya. Ini kan pasti berhubungan dengan data. Ini informasi, nah. Nah, contohnya ini, jumlah pengunjung, statistik pengunjung, ini informasi. Nah, dari negara Indonesia itu 72.000 ya. Ini informasi, nah ya. Nah, kemudian yang lain informasi itu bentuknya grafik seperti ini. Jenis grafiknya kita sudah sering mengenal ya, ada batang, ada yang mendatar, ada yang lingkaran ya. Ini misalnya jenis apa nih, lulusan ya. Yang lulus di tempat kita itu kira-kira lulusan apa aja ya di RT kita misalnya. Nah, ini yang ini contohnya yang sudah menikah atau belum. Tentunya ini bukan hanya sekedar di lingkaran diwarnai enggak ya, tapi benar-benar diambil dari data. Bisa dalam bentuk Google Sheet yang dibuat grafik ataupun benar-benar input data dari web form ya yang disediakan terus dibuat grafik. Yang paling gampang itu Google Sheet terus dibuat grafik, itu yang jelas kita sering pakai ya, kayak gini ya. Untuk mengubah dari data ke table jadi grafik tentunya kan gampang ya, itu di Microsoft Excel. Kalau Google Sheet juga gampang, modelnya sama sih. Ini adalah informasi. Itu selalu saya tekankan, informasi itu seperti ini yang sudah diolah ya. Ada yang ditanyakan mungkin untuk informasi. Ini termasuk informasi ya. Nanti kalau ada contoh-contoh ini termasuk informasi, mana yang termasuk data tahu ya. Nah, itu informasi ya. Ada yang tanyakan? Saya mengulang kembali di materi uh, materi ini tentang transformasi data dan bentuk visualisasi informasi ya. Itu kan tadi saya katakan dalam bentuk grafik ya, atau mungkin map juga bisa. Atau kalau di HP handphone itu kan bentuknya apa ya? Bisa map, bisa grafik, infografis ya gitu ya. Itu pastinya diambil dari data ya. Atau mungkin kalau di yang suka bola itu ada live score itu ya. Grafik pemain bola ini asisnya berapa itu ya. Kemudian golnya berapa, itu yang suka bola pasti tahu ya. Itu tentunya diambil dari data ya. Dan data itu pasti dipakai secara kontinu diulang-ulang ya. Ketika hari ini Cristiano Ronaldo ngegolin 2 gol misalnya, pasti datanya akan nambah dia. Nanti posisinya dia asis mencetak golnya di posisi yang ketiga di Liga Champions misalnya. Kayak gitu pasti datanya akan tersimpan. Ketika nanti uh, pemain Jerman dari Bayern Munchen itu ngegolin 3 ya, nanti dia peringkat 1 misalnya. Pasti dia ketika ada input itu statistiknya akan berubah dengan sendirinya. Gitu ya. Itu data dan sudah informasi. Nah, kita akan masuk ke pengolahan data menjadi informasi ini lebih detail lagi dari dengan menggunakan Excel ya ini. Ini kan kemarin sudah kalian kerjakan. Silakan filenya dibuka dulu yang ini. Kalian udah bisa ya. Udah buka kan? Udah buat kan? Ada yang belum punya file ini? Karena file ini nanti akan di share atau dikumpulkan yang kalian kerjakan lagi di sini ya. Hari ini akan saya buka di sini. Saya langsung buka sekarang aja daripada saya lupa. Saya kasih waktu 2 hari untuk mengumpulkan nanti. Jadi kalian akan mengumpulkan file latihan ini dari file Excel tadi. Nanti dikumpul di sini ya. Yang terdiri dari sorting dan filter, continue to ordinal, class bin, pivot table, grafik, dan slicer ya. Slicer. Gitu ya, saya kasih waktu sampai Sabtu. Langsung saya kirim aja. Biar saya nggak lupa. Langsung aja kita mulai yang kelanjutannya. Kalau nggak salah kemarin kalian sudah sampai continue to ordinal ya. Saya kasih warna nih. Tapi sebelumnya saya mau ulangi lagi. Sebelumnya di review dulu sebentar. Bahwa data yang kita peroleh ini adalah data ya. Nah, supaya menjadi informasi, misalnya saya pengen kepala sekolah pengen tahu data siswa yang bermasalah di nilai UAS itu berapa sih yang KKM-nya di bawah 80 misalnya atau di bawah 75. Itu kan itu informasi ya. Kalau sudah dapat informasi itu biasanya akan dilakukan suatu keputusan, pengambilan keputusan. Apakah perlu diadakan klinis atau apakah diperlukan anaknya tuh remedial lagi atau bagaimana ya. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau ada sistem yang baik itu tinggal diklik aja menu laporannya. Cuma sayangnya di Smart ini belum ada. Mungkin kalian bisa buat sebagai iProject nah kayak gini. Sistem informasi penilaian. Saya yakin kalian nanti di iProject langsung saya terima kalau pengen buat seperti itu ya. Kalau di Excel kenapa nggak pakai Excel ya? Karena Excel ini kalau berhubungan dengan database sangat rawan lah ya.
Kan ini kan data langsung ya sumber datanya. Langsung diolah di Excel ini. Itu sangat rawan ya. Mungkin lompat-lompat nilainya. Itu sering terjadi masalah kayak gini ya. Kalau ya menggunakan sistem yang berbasis web gitu misalnya atau database yang berbasis web itu tentunya tidak akan terjadi ya. Nanti ada menu ya, menu laporan misalnya, laporan siswa yang kurang dari 75. Nanti akan kalau diklik ada laporannya, tinggal dicetak aja. Kayak gitu ya. Apalagi kayak sekarang ini ada lagi gencar-gencarnya kalian disuruh menginput sistem informasi data kesiswaan kan ya. Kalau nggak salah ya, data siswa ya. Bener ya? Kamu disuruh gini kan ya, nginput. Udah dikasih tahu belum itu belum sih? Nah ini masih baru. Mungkin kalian yang punya pengen projectnya berubah bisa kayak gini ya, bikin kayak gini, merekam cuma fungsinya cuma ini aja, merekam data, merekam nanti ujung-ujungnya cuma laporan aja nih, portofolio siswa misalnya portofolio siswa IPS ya, coba IPS gitu ya, IPS berapa ya, IPS 2 ya mungkin, nanti kayak gini. Nah ini dia nanti bentuknya bisa di download, ditampil kayak gini, ujung-ujungnya nanti bentuknya kayak gini aja. Ini portofolio kalian. Jadi portofolio ini mana tampilannya portofolionya? Ini portofolio ini nanti bisa kalian pakai. Jadi kalau kalian masuk ikut semakin banyak kegiatan akan nambah banyak di bawahnya ini. Nanti tentunya ada approval, approved atau di approve dari pihak pembina Wakasis ya, atau dilihat dulu dari pendampingnya juga, dari walasnya mungkin. Itu pasti akan masuk di sini semuanya. Ini termasuk sistem ya. Ini suatu lompatan yang bagus sebenarnya dari sistem pengembangan untuk portofolio kalian. Nanti fungsinya kalau kalian nanti masuk kuliah itu akan menjadi berkas buat kalian ini ya. Jadi jangan sia-siakan ini ya. Kalian menginput yang punya kegiatan sebanyak-banyaknya, silahkan diinput aja dengan jujur tentunya ya. Karena pastinya akan dilihat dulu dari pendamping, ada proofnya dari Wakasis juga tentunya. Nah, kalian mungkin bisa sebenarnya membuat e-project itu yang di masalah di sekitar Semakatu aja yang selama ini ya. Itu ini contoh ya, penggunaan database sederhana nih ya. Bukan sederhana lagi nih ya, udah agak rumit nih sebenarnya. Karena mencakup ada kesiswaan, ada eskur dan sebagainya ya. Ini rekap-rekapnya banyak banget ya. Pengurusan misalnya prestasi. Ini intinya sih bentuknya laporan kayak gini. Kayak tadi yang saya tampilkan di sini. Inilah informasi nantinya. Hasil cetakannya seperti ini. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nantinya ya, tapi kita pakai ini aja. Biar cepat. Oh ya, minggu depan itu hari ini terakhir ya pertemuannya. Jadi minggu depan ambil nilai ya, nak ya. Silakan dicatat dulu dengan materi analisis data. Nanti videonya saya akan upload di GC ya. Nah, di sini setelah kita peroleh data kan perlu diolah menjadi informasi kayak tadi, bentuknya table atau kayak rumus-rumus pakai average, kemudian jadi grafik ya. Itu adalah kita ubah ya. Dalam modelnya ya sama kayak tadi, ini bentuknya kayak gini, itu informasi juga. Atau mungkin kayak punya saya tadi yang grafik tadi, ini juga informasi juga ya. Itu informasi. Nah, yang ini yang fungsi ini saya jelaskan kembali. Sifatnya mengulang aja. Dalam data, jadi data itu jenisnya dua, data kontinu dan data data itu ada data numerik, kemudian data string ya. Kalau kita mengenal data dalam pemrograman itu ada string, ada integer, ada log, boolean itu apa sih? Tapi dalam pengolahan angka ini ada namanya data integer. Coba dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Halaman berapa ya? Ya, halaman 74 itu ada numerik, ada kategorik, ada ordinal ya. Jadi yang termasuk ke data numerik itu data angka. Ini angka ya. Itu numerik. Ini numerik. Kemudian yang ada tulisan misalnya ini nama, di depan itu ada nama ini. Kelas. Ini adalah jenisnya kategorik ya. Kalau di buku itu namanya, atau string istilahnya dalam pemrograman itu ya. Sedangkan numerik itu ada dua, bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat itu dalam buku itu namanya
continue ya. Bukan continue. Discrete. Ini discrete. Ya, sedangkan yang pecahan namanya continue ya. Saya juga baru tahu ya, belum lama nih. Tapi intinya dalam pemrograman pecahan ini adalah sebenarnya tipe datanya itu, jenis datanya itu pecahan atau uh, float ya. Kalau dalam pemrograman, tapi di sini namanya continue. Nah, di sini ada juga penggunaan data gabungan antara data antara angka ya, antara huruf ini, antara string dan angka. Ini, seperti ini ya, ini ada rumus-rumusnya ini. Itu namanya ordinal namanya. Jadi ordinal itu gabungan antara tipe data angka dan eh, apa itu kategorik atau string gitu istilahnya. Cukup jelas ya. Nah, cara mengubahnya ini untuk yang ini tentunya saya nggak akan lanjut lagi, kalian udah jelas ya. Kemarin ada yang nanya tentang yang grid ini ya. Ada yang nanya lewat WA sampai malam semalam. Saya nggak tahu kelas ini atau bukan. Yang jelas saya ulangi lagi. Saya menggunakan kelas lain aja karena kemarin sudah saya pakai air Rabu aja. Karena ini nggak ada ya. Nanti saya akan copy di sini ya. Bahwa intinya ini adalah mengubah menjadi ordinal itu pakai if kayak gini ya. Jika ada kondisi kayak gini ya. Ini kan ada soal jika cara membacanya jika 8 kita akan mencari nilai grid A B C D E dan seterusnya. Jika 85 sampai 100 itu A, 75 sampai 84 itu B dan seterusnya. Ini pastinya pakai jika maka ya. Kalau jika maka itu pasti pakai fungsi if nah ya. Fungsi if ya. Makanya di sini kita mengerjakannya pada baris pertama ya, ini pada baris pertama ini fungsi if. Nah, kemarin ada yang jadi rumus if ini sebenarnya mau pakai cara yang panjang atau pakai cara yang pendek itu saya serahkan ke kalian ya. Sama-sama benar nih ya. Mau pakai cara panjang itu di sini ternyata dia ngeceknya ini pakai n. Jadi dia ngeceknya nilai jika nih ya, jika H2, jika nilai akhirnya itu lebih besar 85, cara membacanya ini ya. Yang saya blok ini. Ya. Jika nilai akhirnya lebih besar 85 dan ya pakai n makanya dan nilai akhirnya atau H2 kurang dari 100 maka A gitu ya. Gitu ya. Kemudian itu A ya jawabannya. Kemudian if lagi kondisinya yang ini yang kedua. Ini pernyataan yang pertama nih ya. Jadi menuliskannya ini pernyataan yang pertama. Ini pernyataan yang pertama itu dari sini sampai sini. Itu adalah pernyataan yang pertama ini. Atau dari sini juga bisa. Pernyataan pertama itu yang jika nilai akhir ini contoh ya. Jika nilai akhir lebih besar 90 maka A. Ini pernyataan yang pertama. Jadi kalau kalian mengerjakan fungsi if itu mengerjakannya dari baris pertama. Dalam pemrograman juga sama. Dia mengerjakannya pasti if yang pertama dulu. Baru dikerjakan if yang kedua. Prosesnya itu nah semakin panjang if-nya, mungkin ada 1000 if gitu ya. Mungkin komputernya agak lamut ya. Karena prosesnya kan panjang komputernya ya. Mungkin jangan heran kalau ada antivirus yang lambat mungkin itu ya. Itu terlalu banyak jalan ya atau persimpangan-persimpangan yang kurang jelas. Nah, pastikan kalau kalian membuat rumus pemrograman itu mungkin kalau dalam lomba pemrograman itu pastinya hasilnya yang juga sama-sama benar, tapi melalui jalan yang paling singkat dan paling cepat gitu ya. Itu yang dicari biasanya. Misalnya kalian pakai Google Map ya. Misalnya kalian ke Ancol misalnya ya. Kan banyak jalan menuju ke Ancol kan. Itu pasti pakai if nah ya. Mapnya lewat mana? Lewat misalnya dari Grogol ya, dari Semarang 1. Lewat mana ya? Saya nggak hafal jalannya. Atau mungkin kita ke ini aja deh. Ke Gambir misalnya ya, atau ke Monas ya. Pastinya bisa lewat Roxy ya, itu yang pertama yang jalur paling pendek. Atau mungkin bisa lewat Tomang. Atau mungkin bisa lewat Sudirman, itu juga bisa. Nah, pasti Google Map itu pinter ya. Kalau ketika di Roxy-nya macet, merah gitu ya, pasti dia akan dialihkan jalurnya lewat Tomang yang lebih jauh. Atau mungkin di Tomang macet lagi, dia dialihkan lewat Sleepy yang nggak macet ya, tapi lebih jauh. Itu pakai if nak ya. Sebenarnya dalam kalau dibuka di dalamnya kurang lebih seperti itu ya penerapannya. Nah ini if yang pertama dibaca dulu. If yang pertama kan tadi pakai Roxy ya. If yang pertama dicek dulu. If-nya lewat Roxy-nya jalan ya, dia nanti lewat Roxy warnanya lewat Roxy kalian ditunjukkan lewat Roxy. Tapi ketika Roxy-nya merah nanti dia akan mengerjakan yang kedua, sampai ketemu ya yang paling pendek ya kalau di map itu ya.
Kalau di sini ya tentu sesuai dengan nilainya ya. Intinya ini if yang pertama itu cara membacanya ini ya. If sama dengan if dia ngeceknya batas bawah dan batas atasnya dicek dua-duanya ya pakai n. Dia dikerjakan yang pernyataan yang pertama dulu ya, baru yang kedua. Yang kedua yang ini if lagi berarti yang saya blok ini sebenarnya hampir sama mirip dengan yang di sini dengan membaca yang ini 75 sampai 84 ya. Dia if nilai cara membaca nih nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75 dan nilai akhirnya H2 kan lebih kurang dari 85 ya di sini. Itu B ya. Dan seterusnya ya. Itu kalau pakai N. Tapi sebenarnya ini cara panjang ya. Nah, ini kalau pengen cara pendek pakai yang ini nah ya. Nih. Jadi ini if yang pertama seperti ini aja. Jadi dia nggak perlu ngecek kalau ada jangkauan gini nggak perlu ngecek di antara lebih besar sama dengan 85 dan kurang dari 100 nggak perlu. Dia cukup ketika aja if ya jika nilai akhir diklik H2 lebih besar sama dengan 85. 100-nya nggak perlu dicek. Kemarin ada nanya ya, semalam ya. Ya ini jawabannya langsung A. Ini if yang pertama. Ini otomatis nah ya. Kamu mau input 75 maaf 90 100 atau 89,99 itu pasti A. Ini ya pasti ya. Kemudian yang kedua if lagi ya. If lagi sama kayak kondisi yang pertama tadi. Dia ngeceknya 75 nggak perlu N ya nih. Ngecek nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75. Cukup gitu aja. Dan seterusnya. Nah, untuk kondisi yang terakhir nggak perlu if ya. Yang ini nggak perlu if lagi. Ini cuma mengulang aja materi sebelumnya. Semoga cukup jelas nih. Kalau nggak ada saya copy yang belum ya. Saya copy deh nih. Suara saya masih terdengar ya? Halo, suara saya masih terdengar? Excelnya boleh nggak dikirim ke kecil lagi? Oh, ada yang nggak punya ya? Oke, saya kirim lagi ya. Excelnya ya, nak ya. Sebentar, saya kirim Excelnya di. Oh, sorry sorry. Bentar. Everyone ya. Oh ya, silakan yang belum punya file Excel, saya udah saya kirim. Cara buat file if-nya pembulatan gimana ya, Pak? Maksudnya pembulatan itu bagaimana? Oh, itu pecahan kan ya? Dapatnya pecahan gitu ya? Oke. Maksudnya jadi bukan pecahan gitu ya? Jadi dibuatkan dua angka di belakang koma. Oh, oke. Jadi di situ caranya begini. Malah salah. Oke. Yang ini ya. Nah, ini mainnya kalau di Excel cuma gitu ini aja sih, pilih menu home, pilih decrease dan increase ini aja. Gitu doang aja sih. Kalau di pakai rumus itu pakai round, round kalau nggak salah ya, round gitu ya. Kalau di sini cuma main gini aja sih. Ada lagi yang tanya chat, mumpung saya baca. Cukup menjawab, si Darren. Ya, kalau nggak ada lagi untuk if. Nah, if ini ada dua ya. Saya ulangi kembali. Tadi saya udah buka belum? Saya pakai hari Rabu ya. If-nya kelas hari Rabu. Jadi saya mengulang aja. If itu ada dua ini ya. If tunggal dan if jamak ya. Oh ya, sorting belum ya kelas ini ya? Sortingnya belum ada ya. Nah, saya tambah ya. Sorting belum ya. Nanti di sini kalian tambah lagi ya. Kalian tambah lagi di sini klik kanan copy ya. Silakan di kanan copy ya. Terus taruh di sebelum ordinal ya. Nanti kita ganti menjadi sorting ya. Sorting. Sorting dan filter gitu deh. Ya, silakan ditulis gitu ya. Tapi datanya dihilangin aja. Yang ini dihilangin aja. Ya, gini aja ya. Sebelum continue ordinal ya.
Itu ada sorting, nanti saya akan jelaskan. Jadi yang sebelum masuk ke continue ordinal yang tadi, saya pakai kelas lain aja nih. Kita mengenal sorting dulu ya, karena kamu harus mengerjakan juga nanti terus kumpul. Dalam membuat suatu informasi menjadi grafik ataupun menjadi tabel yang lain itu dari data tadi, itu juga perlu penggunaan sorting. Karena di dalam penggunaan database itu perlu diurutkan ya. Misalnya saya punya sistem dalam sebuah database ini ya. Saya akan menampilkan berita ya, misalnya berita nih. Saya menampilkan berita tentang home ya. Ada biasanya kan masuk di home ya. Ini berita-berita yang diposting itu. Ini biasanya diurutkan berdasarkan tanggal nih ya. Ini tanggal yang baru nih. 30 Juli, 4 Oktober ya. Ini kan Oktober nih. Ini Juli 21, ini Oktober, bulan mana ya? Ini berdasarkan apa nih pengurutannya ya? Juli, Oktober, Maret, Juli. Sebentar, ini kenapa? Biasanya dia paling atas itu yang terbaru berita-berita itu ya. Ini kan menampilkan ya. Kalau kalian sering ya membuka web kayak gini, nanti akan ditampilkan beritanya itu yang paling atas itu postingannya terbaru. Kemudian di bawahnya itu yang sebelumnya. Dan ini sebelumnya juga ya. Sering ya. Kayak gini ya. Nah, ini adalah diurutkan nah. Jadi ketika kalian klik di sini, dia ada bahasa di dalamnya. SQL itu pakai bahasa menampilkan ya. Menampilkannya sebenarnya penerapannya nanti seperti ini nah. Pakai select ya. Menampilkan tuh pakai select bintang from misalnya. From misalnya berita ya gitu. Tabelnya berita ya. Where judul beritanya order by ascending gitu ya. Artinya nanti diurutkan ascending. Dia berdasarkan tanggal ya berarti, bukan topik. Berarti order by tanggal gitu ya. Ascending artinya dari tanggal yang terbaru ke tanggal yang lama gitu ya. Gitu ya. Itu bahasanya kayak gini penerapannya nanti nak. Nah, kalau dalam Excel pengurutannya misalnya pengen menampilkan data ini di tabel ini, silakan langsung praktek aja. Mengurutkan ini silakan di copy aja atau dipoto ya. Sebelumnya dipoto dulu silakan. Karena ini di tempatmu saya nggak share. Silakan dipoto aja nih. Misalnya yang pertama mengurutkan data nilai berdasarkan siswa ya. Nah, kita akan mengurutkan data ini berdasarkan nilai. Tinggal di blok aja ya. Terus di sini pilih menu data ya. Pilih data ya. Data ya. Nah, data kemudian sort ya. Seperti biasa ya, penggunaan sorting aja, menu sort ini aja. Terus diurutkan berdasarkan nama ya. Gitu doang sih ya. Ascending atau descending tinggal dipilih di sini. Tinggal oke ya. Gitu aja sih pengurutannya. Kemudian yang 1, 2, 3 itu juga sama ya. Mau diurutkan berdasarkan apa. Yang nomor 1, 2, 3 ada pertanyaan. Silakan dicoba sendiri. Diurutkan berdasarkan kelas. Pak, Ya. ini kenapa rumusnya if aku salah nggak bisa ya? Oh, nanti aja. Setelah ini aja ya. Oke, terima kasih. Kemarin juga ada pertanyaan lewat WA dari temenmu juga. Kenapa salah? Nanti saya akan tunjukkan, nak. Kita bahas ini dulu ya. Oke? Pak, Ya. nanti Oke. Pak, itu nanti dikumpulnya gimana Pak? Mengumpulnya di GC. Maksudnya sortnya kan setiap kali kita ganti sortnya kan dia berubah Pak. Jadi Nggak dikumpulnya. apa-apa, nggak apa. Yang penting nanti kalian ngerjakannya berdasarkan urutan di sini aja. Nama ini terus ini hasilnya mau seperti apa itu sebenarnya tujuan di sini adalah pemahaman kalian supaya tahu aja penggunaan sorting dan filter aja. Mau Jadi nanti hasilnya yang seperti pas, apa sih nggak ada masalah sih bagi saya. oke Pak, jadi nanti yang pas mau dikumpul yang nomor 6 aja Mm-mm. gitu ya Pak. Nggak ada Oh, masalah sih hasil akhirnya seperti apa. Pak, berarti ini bisa kayak dipisah sheet gitu kan ya? Apa? Dipisah sheet. Pri? Jadi misalnya yang berdasarkan nama siswa di sheet 1, Oh, ya yang betul. berdasarkan. Iya, Iya gitu iya. ya maksudnya. Iya, ya. Oke. Jadi dalam ini penggunaan sorting atau filter ini sebenarnya penerapannya kayak gini tadi. Penerapannya gini, ketika saya klik home itu adalah menampilkan berita-berita yang terbaru sampai terakhir. Sebenarnya dalam kalau dibuka saya bilang tadi, ini pakai sorting nah. Disorting dari terbaru. Kalau nggak pakai sorting nggak seperti ini. Nah, dalam Excel ya kurang lebih sama ya kayak gini ya. Pakai sort ini. Ini kalau dibuka dalamnya ini kayak gini modelnya bahasanya nah.
Nanti kalian akan ketemu lagi mungkin di kelas 11 ya. Bahasa kayak gini. Saya belum tahu ya apa ketemu atau lagi atau enggak. Tapi kalau mau kalian pengen belajar tentang database itu silahkan ambil mungkin banyak course-course gitu ya tentang pembuatan sistem database, web database ya. Itu nanti pasti diajari HTML, form, bahasa SQL kayak gini sehingga kalian bisa benar-benar menampilkan data di urutan atau berdasarkan kategori tertentu atau mungkin itu silakan belajar sendiri atau mungkin short nanti saya akan coba mengusulkan ada eskur ya web database ya karena selama ini nggak pernah diajarkan ini penting sebenarnya kalau kalian tujuannya pingin nanti ada kayak cup gitu bikin sistem sendiri ya itu paling nggak tahu coding-codingnya deh mengenal aja gitu aja intinya sih pemahaman aja di pengolah angka ini nah. Kalau diterapkan dalam sistem yang berbau database Excel ini kurang tepat nah. Ini Excel ini sifatnya penganalan aja gitu yang bener nanti arahnya ya seperti ini bagaimana membuat sorting kayak gini membuat grafik gitu itu pasti ada coding-coding tertentu ya mungkin dengan bantuan Excel mungkin ini bisa dilihat codingnya ini ya ketika saya sorting kayak gini terus filter ini saya belum tahu ya di Excel apakah bisa dilihat codingnya atau enggak nah, kalau bisa ada codingnya bisa kita copy ya tinggal dimodif-modif aja dan tentunya kalau di internet itu banyak sih template-templatenya tinggal dimodif-modif aja nah, gitu aja coba nomor 1, 2, 3 ada pertanyaan enggak ya gampang ya gitu doang ah nah Pak, sekarang yang Pak, ada apa boleh copy pastein rumus if-nya nggak? Aku dari tadi ketik salah terus. yang mana Rumus if yang sebelumnya. oh if-nya nanti dulu nanti saya masuk yang ini dulu Yang bukan yang sebelum ini, Pak, yang tadi. ini ya yang ini ya Iya. enggak ini nanti dulu kita sorting dulu aja Tapi bukannya kalau mau buat itunya harus copy file-nya. oh ya udah nggak apa-apa sih nggak apa-apa ininya nggak ada grade-nya nggak apa-apa nggak ada apa nih nggak ada nilai akhir sama grade-nya nggak apa-apa ada lagi sekarang gini aja kita coba yang filter dulu ya ini menampilkan nah menampilkan misalnya menampilkan nilai pH 1 yang lebih besar 85 dan diurutkan berdasarkan nama ascending ya ini ada bagaimana caranya ya pasti dia pakai filter ya kalau cuma mengurutkan pasti pakai sort kalau menampilkan itu pakai filter ya pakai filter karena ini ada pemfilteran ya nilainya yang lebih besar 85 terus diurutkan berdasarkan ascending ya kita coba yang nomor 4 ya ya nah kalau begitu caranya adalah silakan klik data cara memfilternya adalah klik data kemudian filter ya gitu ya nah oh sorry salah ya saya undo lagi nah di blok dulu ya di blok dulu pilih filter ya nah gitu ya datanya di blok dulu terus pilih filter nah dari sini kita bisa memfilter ya misalnya di sini menampilkan yang namanya di sini yang kita filter misalnya namanya Amir dan Andri dan Indro aja ya yang lain nggak perlu ditampilkan nanti bisa yang nggak perlu dihilangin aja gitu ya itu cara memfilternya ya yang pertama latihan yang pertama kalau sesuai yang nomor 4 ini nilai pH diundo aja ya diundo aja kalau di sini pH-nya pH 1 lebih besar 85 ya berarti tinggal diklik aja di sini diklik di sini terus di sini pilih number filters nah di sini equal itu kalau nggak salah sama dengan ya benar nggak sih kalau grade dan ini lebih besar kalau ini lebih besar sama dengan kalau ini lebih kecil sama dengan between itu antara ya gitu ya yang lain nanti silakan dicoba sendiri kita coba tadi lebih besar sama dengan 85 ya berarti klik yang ini nih ya grade nanti kalau ada keterangan untuk fungsi dari pengolah angka yang untuk membuat lebih besar sama dengan tuh pastinya pakai pilih yang ini nih ya tahu ya kalau yang ini lebih kecil lebih besar aja ini lebih besar sama dengan ini lebih kecil gitu ya kita coba yang ini berarti ya jangan salah ya nah, tinggal ketik aja 85 ya gitu aja sih nah nggak ada cuma gitu doang langsung oke nanti dia akan menampilkan yang pH satunya di 85 ya sedangkan pH yang lain nggak perlu dilihat silahkan di-undo lagi dan diurutkan secara ascending ya sorry di ascending ya diurutkan
namanya secara ascending. Berarti ini tinggal diklik aja, pilih sorting lagi. Langkahnya pilih sort, kemudian nama ascending ya. Gitu doang sih ya cara mengerjakannya. Tapi kalau di programming ini ya, select bintang from bla bla bla, order, nah, pakai ini. Tapi ini contoh aja supaya sekedar kalian tahu aja, nggak perlu tahu hari ini sih. Kalau yang penting di sini pakai filter aja dan sortingnya pakai tadi. Silakan di undo aja. Kemudian yang berikutnya menampilkan nilai ya UAS-nya sama dengan 90. Sama kayak tadi ya, langkah yang pertama. Berarti kita klik UAS-nya ya. Ini kalau sama berarti yang ini ya berarti ya. Coba kita masukkan aja 90 ya. Begitu ya. Nih UAS-nya 90. Dan diurutkan secara ascending ya, sama kayak tadi, tinggal di sort aja. Tinggal di oke aja. Gitu aja sih. Kemudian yang nomor 6 menampilkan nama yang Amir ya. Semua yang Amir saya undo lagi ya. Saya undo. Nah, di sini akan menampilkan yang namanya Amir ya dan UAS-nya ya. Silahkan dicoba sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Penggunaan kalau menampilkan tuh pakai filter yang ini. Kalau mengurutkan pakai sorting yang ini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti mengurutkan suatu data pakai menu yang sorting ya. Kalau menampilkan data dengan kriteria tertentu pakai filter ya. Pakai filter. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi. Ini sama dengan, ini tidak sama dengan berarti ya ini ya. Yang ini lebih besar, ini lebih besar sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan. Ini sama dengan gitu ya. Kalau di Excel seperti ini. Kalau di pemrograman database seperti ini ya. Atau saya tampilkan aja di contoh bahasa SQL ya. Bahasa mana sih? Nah, itu untuk menampilkan data dengan like ya. Data, menampilkan lebih besar ya misalnya. Lebih besar. Coba kita lihat bahasanya kayak apa sih. Nanti aslinya penerapannya kayak gini, nak. Bentar. Create, wah ini kalian harus tahu nih create database ini. Create ini nggak usah ya. Load, insert, into mana ya? Ada nggak ya? Wah ini cukup panjang nih. Ini bahasanya agak ribet ya. Select bintang. Sebentar saya kasih contoh detailnya aja deh. Ini menampilkan data aja dengan kriteria ya, menampilkan dengan kriteria ya. Wah ini pakai where ya. Nih menampilkan kolom nama dosen, from table, where, alamat sama dengan Padang ini. Nanti pakai where. Tadi ketika menggunakan tadi pakai pencarian gitu ya. Di sini atau di sini kan ada pencarian juga. Di sini juga ada pencarian. Itu pakai where ini. Berdasarkan yang inputan data yang kita cari itu pakai where. Berarti pakai ini, bahasanya kayak gini kurang lebih. Tapi ya nggak sama kayak gini ya. Berdasarkan yang where cari sama dengan ngambil dari inputan data itu. Nanti kalau kalian pengen coba lagi harus khusus masuk ke pemrograman web database ini. Harus ini juga operator-operator juga. Ini kayak gini. Misalnya select bintang itu menampilkan semua dari tabel mata kuliah di mana semester lebih besar 4 ya. Nanti akan menampilkan yang semesternya lebih besar 4 ya. Terlima semester 6 atau mungkin ini kayak gini. Ini sekedar kalian tahu ya, nanti tidak keluar ulangan nih ya. Karena kalian belum mempelajari ini ya. Ini kayak menggunakan order ya. Kayak lebih seperti ini. Ini select ini fungsinya untuk menampilkan. Kalau di Excel ya cuma gitu aja sih. Cuma tadi ya filter aja. Sampai sini ada yang ditanyakan filter. Nah tadi kalau tidak ada pertanyaan filter dan ini kita masuk ke data continue. Tadi ada yang pertanyaannya if tadi ya, gitu ya. Saya pakai kelas lain aja. Kelas lainnya mana? Ini saya copy aja. Biar kelasmu juga ada. Semoga bisa di copy. Saya taruh di mana ya? Sini aja deh.
database. Ya, gitu ya. Oh, rumusnya salah. Ini H2. Sebentar, saya H2. Seharusnya benar ya. Betul. Nah, tadi ada yang tanya, if kok salah ya? Jadi saya jelaskan dulu if tunggal dan if jamak. Jadi if itu ada dua, if tunggal dan jamak. Sebenarnya nanti tidak masuk ya, ini termasuk if tunggal atau jamak ya. Pada intinya kalau jika makanya ada dua, itu tunggal. Karena penulisannya yang ditulis nanti if-nya yang if pertama aja. Nah, ini. If yang pertama aja yang saya blok ini. Ini adalah yang if yang pertama saja yang dikerjakan, if yang kedua tidak dikerjakan, makanya dikatakan sebagai if tunggal. Sedangkan if jamak itu sebenarnya if-nya lebih dari dua. Yang ditulis adalah if yang pertama ini. If yang pertama ditulis, ada if lagi, if yang kedua ditulis ya. Sedangkan if yang terakhir nggak perlu ditulis. Dalam pemrograman yang lain database itu juga sama ya, dalam programming klub programming mungkin atau programan C++ nanti itu juga nggak ditulis biasanya if yang terakhir. Nah, saya akan jelaskan dulu cara mengerjakannya. Ini misalnya ini kan ini rumusnya belum saya copy ya. Ya ini ya. Kita rumusnya kan yang ini. Oh, saya copy-nya salah ke sini ya. Saya pindahkan aja ya. Saya pindahkan ke sini. Ini latihannya dulu ya, latihan dulu sebelum mengerjakan. Nah, sebelum mengerjakan yang atas ini, ya sebenarnya if itu ada dua, cukup jelas ya. Nah, misalnya kondisinya ini kan kondisinya banyak nih. Sebelum kita mengerjakan kondisi yang banyak kayak gini atau yang ini kan ya banyak juga. Kita kerjakan dulu yang if tunggal dulu ya. If tunggal itu ada dua kondisi nih, latihan dulu ya. Misalnya di sini bukan ini, kita nggak melihat yang ini. Ini kan 85 sampai 100A. 75 sampai 84B. Nah, yang ini misalnya di sini cuma ada dua kondisi ya, misalnya yang ini sama ini aja. Atau mungkin di sini jika nilai akhirnya lebih besar 90 maka A, jika kurang dari 90 maka B. Ya, kita mengerjakannya di sini nanti ya. Ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Misalnya saya taruh di sini ya, saya taruh di sini. Saya taruh di sini aja. Atau di sini ya. Sama aja ya, sama dengan ini latihan aja ya, sama dengan if ya. Silakan dikerjakan if. Ini ada pemahaman yang kemarin belum pada tahu ya. Sama dengan if ya. Nah, di situ kita lihat if yang pertama. Kita lihat kan if yang pertama. Jika nilai akhir sama lebih besar 90. Nah, di sini ada screen tip ya, screen tip. Kita lihat dulu screen tip itu bentuk umum nih. Coba dilihat di komputer masing-masing muncul nggak kayak gini screen tipnya. Kalau pengolah angka seharusnya atau Excel itu muncul. Kalau di Google Sheet saya kurang tahu apakah muncul atau enggak. Nah, dilihat di sini ada yang pakai koma, ada yang titik koma. Kemarin ada yang tanya titik koma, ada yang koma. Tergantung settingan komputer masing-masing. Kalau di sini screen tipnya pakai titik koma, nanti separatornya pakai titik koma. Sedangkan di komputer kalian jika ada yang pakai koma, pastikan semuanya pakai koma. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Ini pakai screen tip atau bentuk umumnya. Pastikan ada yang titik koma, ada yang koma ya. Ini ya. Ini titik koma, ini titik koma lagi ya. Pastikan dilihat di settingan komputer masing-masing. Cukup kalian ketik aja sama dengan if dalam kurung. Pasti akan kelihatan. Pasti menggunakan koma atau titik koma. Itu yang pertama nih ya. Yang kedua, if tunggal yang tadi, yang ini tadi ya. Kita akan kerjakan logical test. Logical test sebenarnya adalah kondisi. Logical test adalah sama dengan kondisi. Kondisi itu apa? Kondisi itu ya ini di jangkauan ini ya. Atau di antara jika dan maka nih. Di antara jika dan maka itu adalah kondisi ya. Berarti nilai akhir lebih besar 90 itu adalah kondisi atau logical test. Cukup jelas? If nilai akhir lebih besar 90 maka. Berarti di antara jika dan maka ini adalah kondisi atau logical test ya. Saya kerjakan di sini lagi ya. Ya. Berarti tinggal klik aja, tinggal diklik aja. Lebih besar sama dengan 90 ya. Itu adalah logical test. Ya, cukup jelas? Pada pernyataan yang pertama ya. Pada pernyataan yang pertama ini. Ya, nilai berarti H2 lebih besar sama dengan 90. Itu adalah logical test atau kondisi. Kalau misalnya kalian lupa if ya. Ada yang kurang jelas? Logical test yang ini. Yang saya blok ini. Cukup jelas ya. Pada pernyataan yang pertama ya ini ya. Jadi kalau kalian ngerjakan rumus itu kerjakan dari pernyataan yang pertama dulu. Pernyataan pertama itu yang ini. Ini pernyataan yang kedua, ini pernyataan yang ketiga, dan seterusnya.
Kalau sudah tinggal separatornya koma atau titik koma ya. Dilihat. Pastikan tadi saya bilang dilihat di komputernya masing-masing. Kalau di komputermu koma, screen tipnya ini pakai koma lah ya. Kalau pakai titik koma ya pakai titik koma. Kebetulan di tempat saya pakai titik koma ya. Gitu ya. Kemudian value if true. Itu jawabannya benar apa? Berarti jawabannya adalah A ya. A. Tinggal kalian ketik A. Gitu ya. Tapi karena ini bentuknya string, tipe datanya atau tadi namanya string tadi namanya apa ya? Kategorik ya, gitu ya. Kasih tanda kutip dalam pengolahan angka seperti itu. Dalam pemrograman juga kurang lebih pakai tanda kutip juga. Nah, itu pada baris pertama ya. Ada pertanyaan nggak ya ini? If yang pertama. If nilai berarti H2 ya. Kemudian logical test ya adalah ini di antara jika dan maka berarti nilai akhir lebih besar 90 ya. Kemudian value if true-nya itu adalah jawabannya ini A ya. Itu if yang pertama ya. Kemudian if yang kedua. If yang kedua karena ada dua ya. Kalau yang if-nya cuma dua yang ini tadi, berarti nggak perlu if lagi. Ini kan cuma dua ya. Berarti nggak perlu if-nya lagi. Langsung jawabannya B gitu ya. Tapi kalau yang ini kan if-nya lebih dari 3 ya, lebih dari 2. Berarti kalian harus if lagi, nak. Kalau yang ini perlu if lagi. Ya, if lagi dalam kurungnya. Saya pakai huruf besar ya mungkin. If lagi. Kelihatan nggak ya? Lebih besar, if lagi. Logika tesnya ya udah sama. 80 sampai 90 ya. Berarti tinggal diklik aja H2 lebih besar sama dengan 80 ya. Jadi ini nggak perlu N ya. Kalau di buku itu kan perlu N ya. Itu terlalu panjang ya. Di halaman, coba di halaman buka halaman 79 itu pakai N. Sebenarnya nggak perlu N ya. Terlalu panjang kayak gitu. Kemarin ada yang tanya ya pakai N. Itu terlalu panjang nak. Mendingan gini aja. Dia otomatis sih antara 80 sampai 90 sampai 89,99 itu pasti masuk ke B ya. Nah, baru jawabannya adalah B ya. B. Tapi jangan lupa tanda kutip ya. Tanda kutipnya baru B. Gitu. Ya. Gitu ya. Ini if yang kedua. If yang kedua ini modelnya sama dengan yang pertama ya. Dengan membaca yang ini ya. Kemudian yang terakhir, if yang terakhir jika nilai akhir kurang dari 90, ini mestinya pakai if lagi. Kalau if-nya ada 4, berarti ada if lagi ya. Tapi karena di sini if yang terakhir dalam pemrograman itu nggak perlu ya. Biasanya langsung jawabannya ya. Langsung C gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ada yang tanya sudah menjawab pertanyaannya. Kenapa salah punyamu? Tadi siapa yang tanya? Itu tadi karena koma titik koma. Iya, betul betul. Punyamu pakai koma atau titik koma? Koma, tapi tadi aku ketik titik koma. Oh, gitu ya. Udah terjawab belum? Udah, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kalau saya enter ya pasti seharusnya. Oh, ini kurang kurungnya nih, sorry. Kurang kurungnya aja. Ya, kita lihat ya. Kurungnya ada berapa? Buka kurungnya ada 2 di situ kurungnya di sini. Kalau pakai N itu bisa juga pakai. Nah, ini yang rumus yang ini berarti yang ini. Nih ya, agak panjang. Sorry. Ah, ini pakai N. Dia ngecek batas bawahnya, kemudian batas atasnya pakai N. Nah, kalau N dia harus kayak gini dikurungnya di sini. Baru A ya. Sama ini batas atas batas bawahnya baru jawabannya. Nah, kalau yang tadi nggak perlu ya. Ini nggak perlu ya ini. Nih. Ini nggak perlu. Kalau ada jangkauan seperti ini ya. Kalau ada jangkauan kayak gini nggak perlu N ya, terlalu panjang ya. Terserah mau pakai N silakan, nggak perlu N silakan. Kalau pakai N saya harus jelaskan fungsi N dan OR nah ya, atau fungsi konjungsi atau disjungsi atau tabel kebenaran dalam matematika kan ada ya. Ini penerapan tabel kebenaran sih sebenarnya di matematika. Penerapannya dalam pemrograman hampir mirip kayak gini sih sama ya. Tapi karena waktunya cukup pendek ini nggak saya jelaskan ya. Mendingan pakai yang pendek aja yang ini. Silakan. Yang mau dipoto foto aja. Nanti dikerjakan sendiri di dalam waktu. Atau mau kerjakan sekarang silakan. Untuk continue to ordinal ada pertanyaan mungkin. Kemarin ada yang
masih tanya. Ya, kenapa? Yang mesti akhir kan yang jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 90 kan grade A. Terus Mm-mm. kalau yang grade B kan 80 sampai 90. Mm-mm. Nanti bukannya kalau 90 nanti malah grade A atau grade B? Soalnya kan 90 ada di grade A sama di grade B. Kalau 90 itu grade-nya A, 90. Nggak mungkin grade B. Oh, pakai Nggak mungkin grade B. 90 kan di sini jangkauannya. Pasti A. yang di kanan, Pak. Yang ini. Ya, yang Ini itu. kan latihan yang ini. Ini latihan. Ini cuma latihan, Nak. Yang ini Oh. latihan aja. Tapi yang grade B-nya harusnya dari 80 sampai 89 kan. Yang grade B-nya yang ini atau yang ini? Yang kanan. Ini. Kalau yang ini kan grade B-nya 80 sampai 90. Bener ya, latihan yang ini latihan kan? Yang latihan bener. Ya Pak, Ya, itu 90-nya itu masuk di B sama di A Pak, di Jadinya ketentuan. nanti Bentar, ketabrak gitu. Saya cek dulu ya. Bukan di rumus if-nya Pak, di ketentuannya itu grade A lebih dari sama dengan 90. Sebentar, saya cek dulu ya. Kalau lebih besar 90 berarti A kan? Berarti kan ini bener ya nih. Sebentar. Sebentar. Bukan rumus if-nya Oh, Pak. ini bukan ini nah nih. Ini bukan rumus yang ini. Sebentar, yang ini ya. Yang latihan ini ya, latihan yang ini ya. Saya pindah ke sini ya. Coba saya copy ya. Ya bener kan? Semua B kan? Yang ini kan rumus yang ini. Yang dua ini adalah merupakan rumus yang di sini. Sedangkan yang ini latihan aja untuk yang ini tadi. Jadi kita cek ya. 81 berarti B kan? Bener ya? Yang A nggak ada kan? Gitu. Maksudnya tuh Pak, di soalnya Pak, di latihannya itu 90 masuk B sama masuk A juga Pak. Latihan yang mana? Itu yang di bawah yang Bapak tunjuk. Yang ini ya? Bukan. Yang ini? Yang Yang ini? ketentuannya Pak. Yang itu, Pak. Ketentuannya Pak. Oh, ini. Iya, Ini. itu kan. Oh, ini anu. Kalau ini sebenarnya maksudnya ini ya. Ini pasti otomatis, Nak. 90-nya itu pasti masuk ke A dia. 90 pakai A. Tapi di sini sebaiknya sih apa ya? Kalau gini ya, ada jangkauan kayak gini, dia ngeliat kondisi yang di sini. Sama dengannya masuk A atau B ya. Kalau ada sama dengan itu pasti masuk A dia. Dia tahu lah ya kalau ini pasti 80 sampai 89,99 seharusnya ya ini. 90-nya pasti masuk A, Nak. Kalau saya ganti 90 di sini, misalnya di sini 90 ya. Coba saya ganti 90 ya. Ini 90 juga. Ini 90. Pasti dia nanti A, ya kan? Otomatis tahu. Ketika saya kasih 88,99 ya. Oh, dia langsung tahu ya. B ya. Kalau masalah ini ya udah tahu lah ya. Dia pasti 90 itu karena dia sama dengan pasti A. Nah, gitu. Kalau saya tulis mungkin di sini 80 sampai 88,99 mungkin ya, gitu ya. Maksudmu gitu ya? 88,99 gitu ya. Tapi jarang ya gitu ya. Biasanya penulisannya gitu doang sih. Gitu. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Makasih pertanyaannya dan masukannya. Kalau tidak ada pertanyaan di continue ordinal ini saya anggap sudah jelas ya. Silakan yang mau dipoto-foto aja. Karena file ini tidak akan saya kasih ya. Ini berdasarkan kamu latihan aja. Silakan mau pakai cara panjang boleh, cara pendek boleh. Nanti kalau saya kasih if yang lain kalian bisa ya. Dengan kondisi misalnya 3 doang ya. If-nya seperti apa? Bisa ya. Ini kan if-nya banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti if-nya cukup panjang ini ya. Ini kan panjang. Kalau if-nya saya kasih 3, 2, 1 itu pasti dengan kasus yang berbeda bisa ya. Semoga ya. Nih. Silakan difoto aja untuk if-nya nih yang pendek nih ya. Ini if pendek, if jamak. Silakan difoto aja. Nah, sekarang di sini ordinal sudah. Kita akan masuk ke informasi yang lain. Pengolahan informasi data menjadi informasi yang lain, menjadi histogram misalnya. Histogram atau grafik ya. Atau grafik.
Ya, silakan ditambah lembar kerja baru aja di tempatmu. Silakan ditambah lembar kerja baru plus saja new sheet, ditulis rename jadi kelas bin ya. Jadi kalau kita jadi kelas bin itu intinya adalah menyederhanakan data dan menjadi sekumpulan data ya. Misalnya di sini saya pakai kelas sebentar. Nih. Di sini misalnya kita tadi sudah mendapatkan nilai akhir di sini kan. Coba nilai akhirnya di-copy aja. Silakan di-copy aja. Ya, di-copy, taruh di tempat yang kosong ya di sini. Baris kedua, kolom yang kedua ya. Pastinya pilih yang value aja. Ya, kayak gitu ya. Nanti jadinya terus depannya kasih nomor dan jadinya kayak gini. Kalau masalah desimal tadi jangan lupa ini di blok aja. Masalah tadi yang ditanyakan tadi pilih ini aja. Ini ya, masalah itu doang sih ya. Ini ya, masalah decrease dan ini ya. Sudah di copy ya, silakan isi nomor. Dan silakan ditambah lagi di sini batas kelas dan batas atas. Kalian ketik aja kurang dari 40, 41 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80 dan seterusnya seperti ini. Ini batas atas itu maksudnya kalau kurang dari 40 batas atasnya berarti 40 ya. Kalau 41 sampai 50 itu batas atasnya 50. Jadi kita akan membuat ceritanya akan membuat histogram di mana nanti histogramnya seperti ini. Jadi kalau ketahuan bahwa kalau kita dapat nilai akhirnya seperti ini kira-kira yang kalau kita sudah buat batas atas bawahnya kayak gini akan ketahuan yang nilainya 90 itu berapa jumlahnya ya nih. Ini ada jumlahnya berarti 6 nih ya. Ini kita lihat tabelnya jumlahnya yang 90 itu adalah ada 6. Maksudnya batas bin itu batas atasnya ini ya. Yang ini jangkauan dari sini. Berarti ada 6 dari nilai akhir ini. Nanti jadinya seperti ini. Kalau misalnya yang ada nilainya kita ganti misalnya di sini ya, kita ganti misalnya 60 misalnya. Diganti aja. Nanti seharusnya akan nambah ya. Seharusnya ya. 60 ya. Tapi ini enggak terupdate ya. Nanti kita coba di histogram yang baru ya. Apakah dia nanti akan ada tambahan baru enggak? Ya. Nah, untuk membuat histogram kayak gini, setelah kalian buat tabel seperti ini, apakah sudah? Kita akan membuatkan namanya di buku itu ada kelas bin namanya istilahnya gitu ya. Namanya juga aneh-aneh ya, ada kelas bin. Saya juga baru tahu ya. Intinya untuk membuat histogram yang frekuensinya berapa gitu deh, kayak gini ya. Itu kita menggunakan fitur namanya sebenarnya di Excel tuh ada namanya ini ya. Silakan diklik menu data. Di sini ada data analysis. Mungkin di tempatmu ini belum ada ya. Belum ada ya. Mungkin yang menggunakan Google Sheet tidak ada. Ini hanya Microsoft Excel aja. Yang penting kalau kalian menggunakan Google Sheet, kalau tidak ada diperhatikan aja ya. Bahwa data analisis ini menunya ada di data ya. Nah, kalau kalian belum punya menu data analisis ini, cara mengaktifkannya silakan diaktifkan dulu. Untuk fungsinya data analisis ini punya untuk membuat kelas bin ya. Sorry, ketekan ya. Maaf, ketekan load. Ya, saya silang dulu ya. Data analisis ini fungsinya untuk membuat histogram seperti ini ya. Untuk membuat menyederhanakan data menjadi sekumpulan kelas dan bin ini ya. Caranya silakan klik menu file. Yuk semuanya klik menu file. Ya. Di Microsoft Excel pastinya ada, di Google Sheet kayaknya nggak ada. Yang nggak punya Microsoft Excel yang penting tahu aja dan paham aja. Silakan diklik dulu menu file, kemudian pilih option. Setelah option, kemudian pilih add-ins. Ya nih, silakan diklik aja nih. Di Excel option ini ya. Ini saya punya agak lambat ya. Silahkan diklik dulu yang menu ini. Nah, di bawah itu ada manage. Kemudian di sini pastikan pilih yang add-ins ya. Bukan yang lain. Karena defaultnya yang add-ins sudah biarkan aja. Kemudian go ya. Go ya. Silahkan pilih go. Ada yang belum? Saya tunggu. Nah, setelah go di sini centang aja yang analisis yang paling atas. Yang analisis ini bacanya gimana sih? Tupak atau tupak. Ya, silakan dicentang aja pokoknya yang paling atas ini ya.
Ya, kemudian oke ya. Nah, kalau udah di oke nanti akan muncul ini ke data analisis nih di data ya. Jadi nanti ada pertanyaan menu data analisis ini cara mengaktifkannya dari menu, dia letaknya di menu data. Cara mengaktifkannya tadi saya bilang dari menu file, kemudian option, kemudian pilih add-ins, kemudian manage-nya pilih ini, kemudian go ya. Centang ini menu yang ini udah oke ya. Pasti akan nambah yang ini. Gitu ya. Ada pertanyaan cara mengaktifkannya menu data analisis? Kalau tidak ada, saya akan coba membuatkan histogram sesuai dengan grafik yang di sini dan pembagian kelas-kelas yang seperti ini ya. Pastikan kalian sudah menulis yang ini. Saya tunggu yang belum. Saya kasih waktu beberapa detik untuk menuliskan yang ini ya bagi yang belum. Suara saya masih terdengar ya. Maaf kalau di sebelah lagi ada yang bangun rumah. Kalau sudah, kita akan membuat grafik histogram dengan memanfaatkan menu atau fitur dari data analisis ini ya. Ternyata fitur-fitur di pengolahan angka ini cukup banyak kalau kita pakai ya. Saya juga baru tahu belum lama ini ya. Nah, caranya adalah klik menu data analisis, silakan klik aja menu data analisisnya, diklik kalau sudah. Nah, di sini di dialog data analisis ini pilih histogram. Saya nggak hafal yang lain juga nih. Nanti silakan kita akan coba yang lain, tapi mungkin tidak hari ini. Kita pilih yang histogram aja karena kita akan membuat histogram. Kemudian oke ya. Nah, setelah muncul histogram, dialog histogram seperti ini, input range ini adalah kalian sorot yang ini. Yang ini kalian sorot. Ya, ini disorot aja. Datanya saja ya. Judulnya nggak usah. Pastikan ini yang disorot adalah datanya saja di nilai akhir ya. Kemudian bin range ini adalah yang kita sorot datanya yang ini, yang kelas binnya ini klik. Yang batas atasnya aja. Jadi yang ini saya ulangi lagi adalah yang ini. Sedangkan yang bin range ini adalah yang kita sorot yang datanya yang batas atasnya saja. Nah, berikutnya adalah di sini output diagramnya ya. Outputnya. Nah, kita outputnya mau taruh di lembar kerja yang pertama. Ini maksudnya output ini yang ditaruh di lembar kerja yang sama. Sedangkan yang ini nanti akan ditampilkan di lembar kerja yang baru yang ini ya. New worksheet ini, workbook atau worksheet ini. Kita pilih yang output range ini aja, yang atas. Ya, kita klik dulu khususnya di sini ya. Pastikan yang di sini tidak berubah-ubah. Sudah sampai sini dan ini, yang ini ya. Kemudian yang ini kita taruh di tempat yang kosong. Terserah mau taruh di mana. Misalnya saya taruh di bawah sini ya. Ya, silahkan diklik aja. Jadi ini adalah nanti output untuk menampilkan ini, frekuensinya ini. Dan nanti sekaligus histogramnya akan taruh di sebelah kanannya. Ya, silahkan di tempat yang kosong aja. Terserah kalian taruh di mana ya untuk outputnya ini. Kalau sudah, di situ ada chart output. Chart outputnya dicentang ya. Jangan lupa pastikan di chart output. Fungsinya menampilkan ini. Kalau kita klik, coba dilihat ya. Oh, setelah di OK baru muncul ternyata. Ya, di OK dulu. Sebelum di OK, apakah sudah dipastikan? Saya bisa geser nggak? Oh, nggak bisa. Apakah sudah benar ini input range-nya, bin-nya, output range-nya ya? Kalau udah tinggal di OK. Ya, begitu ya. Grafiknya mana? Kok nggak muncul? Oh, grafiknya di atas nih, saya punya. Yang ini ya. Bener nggak ya? Atau yang mana ya? Nimpa-nimpa jadinya ya. Nah, ini ternyata dia di sini ya. Numpuk-numpuk. Saya buatnya udah banyak jadi numpuk-numpuk. Saya geser aja ya. Saya udah berkali-kali nih buatnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Di sini akan muncul ya. Tadi nggak muncul karena ini harus diupdate ternyata yang ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cara membuat kelas bin-nya gitu aja sih. Dengan memanfaatkan menu atau fitur data analisis. Sampai sini ada yang belum jelas? Saya mau tanya kelas ini sampai jam berapa ya? Nah,
Dibantu? Kita lihat jadwal kita. Mau dibantu? 10.25 Pak. 10.25. Bener ya? Iya Pak. Oke. Kita wah udah cepet dong. Ya udah kita percepat aja. Nah, sekarang pivot table. Pivot table ini dan grafik ya, hampir sama. Kalau pivot table ini sebenarnya menampilkan menggunakan sorting tadi ya. Menampilkan kalau ini kan menampilkan pakai filter ya. Kita lihat pivot table ini bedanya apa sih? Pivot table itu nanti misalnya kita akan menampilkan seperti ini ya. Ini hanya bisa dikerjakan menggunakan fitur pivot table. Ya. Sebagai contoh, coba silakan kalian klik, silakan ditambahkan aja baru dari continue, coba kalian klik kanan saja dari continue, terus move or copy lagi, terus silakan di rename menjadi pivot table, sehingga tampilannya seperti ini. Ya, silakan, atau di copy datanya juga boleh. Intinya kalian buat lembar kerja baru dengan namanya pivot table. Pivot table itu fungsinya adalah ini, merupakan cara untuk meringkas dan menganalisis data dengan kolom dan baris yang kita pilih aja. Kalau ini tadi kan kita nggak bisa menampilkan kolom yang kita suka ya, hanya menampilkan semua kolom ya, semua kolom. Tapi kalau kita hanya menampilkannya cuma kelas dan PH 1 dan 2, terus ditampilkan nama-nama berdasarkan kelas, dan hanya nama dan kelas dan PH 1 dan PH 3 aja yang ditampilkan. Ini tidak ditampilkan. Itu hanya bisa dikerjakan dengan pivot table, tidak bisa menggunakan sorting dan filter. Sebagai contoh, silakan sudah di copy, sudah di rename. Kalau sudah, sekarang kita klik menu insert. Ya, klik menu insert yang sudah. Kemudian pivot table. Pivot table ini fungsinya tadi ya, mengatur memfilter ya sesuai dengan yang kita inginkan, kolomnya berapa, yang kita tampilkan apa, terus di filter lagi juga bisa, terus di sorting lagi juga bisa. Itu hanya bisa pakai pivot table ini. Nah, di sini setelah kita klik menu insert pivot table, ini dialognya seperti ini. Nah, di sini select, ini kita klik tabelnya semua, tabelnya di blok aja semuanya, di blok semua tabelnya. Nah, yang bawah ini mau ditampilkan di lembar kerja baru atau yang di lembar kerja yang sama nih, silakan di klik lokasinya, pengen menampilkan grafiknya, silakan di tempat yang kosong aja, misalnya di sini ya. Ya, gitu doang. Kemudian oke ya. Ya, kemudian kalau oke, di sebelah kanan ada tampilan pivot table field ya. Kolom-kolomnya yang pengen kita tampilkan mana? Kita klik aja misalnya kelas dulu baru nama ya. Itu beda ya. Kita klik nama dulu baru kelas, itu beda. Ya, kita coba aja misalnya kelas dulu dan nama. Terus kita akan ambilkan PH 1, PH 2 dan PH 3 aja. Gitu doang sih. Itu penggunaan pivot table. Ya. Nah, setelah ini ada pertanyaan, cuma gitu doang. Nah, kalau mau kita filter misalnya ya udah kita tampilkan hanya pakai select tadi ya, misalnya yang PH satunya berapa, itu pakai lebih besar ya, pakai ini berarti. Atau kita tampilkan yang kelas IPA 1 di IPA 3 aja. Kita filter ya, cuma gitu doang sih. Kalau mau kita filter yang lain ya pakai yang ini tadi. Lebih besar yang nilainya berapa gitu ya. Gitu doang sih. Itu pivot table. Yang terakhir grafik ya, yang terakhir grafik dengan lembar kerja yang sama, klik kanan new tab aja, baru nanti klik insert, pilih modelnya sama kayak tadi ya, pilih pivot chart ya, pilih pivot chart gitu ya. Nanti akan mendapatkan terus kita centang-centang kayak pivot table tadi. Gitu aja sih untuk pivot table dan pivot chart. Semoga bermanfaat ya. Di sini aja.